Kami ucapkan selamat pagi, selamat datang kepada Bapak Ditjen, Ya, selamat pagi Pak Setri. kepada Dr. Maksi Rein Rondo Nuwu, DHSM Mars. Beliau adalah Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan pada pagi hari ini kami sungguh berbahagia karena Dr. Maksi berkenan untuk menyampaikan keynote speech-nya. Karena itu, pada Dr. Maksi, waktu sepenuhnya kami persilahkan, Dokter. Terima kasih, Pak Setri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, saya banggakan Ketua Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada dan seluruh pengurus dan para narasumber yang hebat-hebat yang hadir di hari ini, panitia penyelenggara dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama mari kita menaikkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita bisa bertemu di tahun yang baru ini. Selamat tahun baru. Tentu kita harapkan semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan lebih khusus lagi kita berbahagia karena Kagama mengambil peran penting untuk menyelenggarakan webinar yang sangat strategis, yaitu mengenal varian Omikron, tindakan pencegahan dan mitigasinya. Ini saya kira topik yang sangat strategis untuk saat ini. Karena kita tahu bersama dunia sedikitnya 92 negara yang sudah melaporkan ke Gisaid. Ya, saya catat ini sudah ada 100 sampai 120 negara, tapi yang melapor resmi ke Gisaid sudah 92 negara. Kita tahu bersama, Bapak Ibu sekalian, sudah 2 tahun kita semua menjalani masa pandemi dengan berbagai dinamika, dimulai dengan varian aslinya dari Wuhan, kemudian terakhir kita sebelum Omikron dengan Delta dikejutkan dengan penularan yang sangat hebat dari varian Delta, dan sesudah varian Delta kita termasuk negara yang boleh dikatakan blessing lah, karena cepat menurunnya. Dari tahun lalu itu bulan-bulan September sudah mulai menurun, dan sebenarnya kita sudah statusnya sudah landai, malah dunia mengakui pengendalian pandemi di Indonesia sudah begitu baik karena rata-rata daerah sudah level 1. Level 1 dengan kapasitas respons yang sangat baik. Jadi sebenarnya kalau keberhasilan kita karena memang kita solid ya, pemerintah kita sangat kuat, kolaborasinya sangat kuat sekali, melaksanakan PPKM, PSBB sebelumnya PPKM, ada PPKM darurat, saat tinggi-tingginya Delta, itu membuat keberhasilan kita. Namun demikian pada akhir tahun kita dikejutkan dengan varian baru yang namanya Omikron. Tadi sudah dijelaskan oleh panjang lebar oleh pembicara pembicara tadi, Dr. Hakim, dan kita tahu memang karakteristik Omikron ini sudah banyak jurnalnya, dan kita mulai masuk di negara kita itu tidak lain Omikron ini, sekalipun penjagaannya kuat, kita tidak mungkin kan menutup negara kita, tidak mungkin, sehingga pintu-pintu masuk penerbangan internasional baik juga udara maupun laut maupun darat, lintas darat itu tetap kami buka karena banyaknya warga kita akan pulang, itu pekerja migran Indonesia dan juga warga negara asing yang punya kepentingan di Indonesia yang tentu mendesak. Dan sampai saat ini data kemarin kita sudah 318 kasus yang sudah kita deteksi melalui whole genome sequencing, dan kita tahu sebenarnya menurut saya 300 itu masih kecil dibandingkan negara-negara lain di Afrika, kemudian UK, Amerika. Dari 318 itu kami deteksi sudah ada 23
kasus yang ya boleh kami sampaikan sudah ada penularan lokal. Jadi sudah sudah mulai menular lokal. Jadi ini memang mengkhawatirkan karena tadi kalau dilihat jurnal-jurnal juga kecepatan penularan dari Omikron ini itu di atas 5 kali daripada varian Delta. Tetapi yang menguntungkan juga ya kalau dilihat dari 318 kasus ini yang kami lihat, karena sementara semua kasus Omikron ini positif kami rumah sakitkan. Itu dengan kami akan melakukan semacam research ya, research operasional, melihat bagaimana gejalanya, bagaimana nanti pengobatannya. Ya cuma sementara aja kita. Ya mungkin dalam waktu minggu depan kalau kasusnya banyak tidak mungkin kita harus masuk rumah sakitnya. Hampir semua yang ini masuk itu gejalanya ringan dan tanpa gejala. 90% gejala ringan dan tanpa gejala. Yang selebihnya gejala sedang, belum ada gejala berat. Jadi ini juga membuat kita ya agak tidak perlu khawatir. Tetapi yang ada khawatir juga bahwa hampir semua 318 kasus ini mungkin cuma sampai 5 atau 6 yang tidak divaksin. Sebenarnya yang belum juga kami kejar betul karena mereka mungkin agak sulit komunikasi. Tapi hampir semua sudah divaksin. Baik Sinovac, Pfizer, hampir semua jenis vaksin ada, AstraZeneca dan JJ yang itu justru dipakai di Indonesia jenis vaksinnya. Jadi sudah divaksin belum pasti melindungi. Jadi varian Omikron ini sudah jelas bisa menembus yang sudah ada antibodinya lewat vaksinasi. Yang paling banyak masuk dari 318 kasus ini juga harus hati-hati, itu dari Turki. Turki ini karena banyak traveling. Ya, di sana karena nggak ada karantina bebas dan tiket murah, jadi banyak yang positif itu dari Turki. Kemudian dari Uni Emirat Arab, kemudian Arab Saudi, UK, USA dan Eropa. Jadi ini yang kasus-kasus yang negara-negara yang paling banyak kasus Omikron yang masuk ke Indonesia, baik melalui pekerja migran Indonesia maupun daripada WNI yang melakukan perjalanan, traveling atau kepentingan lain, maupun dari WNA. Nah, jadi pertanyaan bagaimana strategi pemerintah? Strategi pemerintah sebenarnya sama. Jadi namanya virus seperti pembicara tadi sampaikan, strategi pemerintah kita tetap masih mengacu pada WHO. Bagaimana memperkuat protokol kesehatan. Kemudian bagaimana memperkuat tracing dan testing. Itu tetap dilakukan. Dengan Omikron justru kami bangga karena Peduli Lindungi ini menjadi menjadi petunjuk kita melakukan tracing. Ada satu kasus ya kita heboh ya cukup viral itu kami melakukan tracing lewat Peduli Lindungi. Satu orang kami tracing itu ada 1.200 orang. Lewat mana? Lewat Peduli Lindungi. Dia datang ke satu hari itu ada 4-5 mall, kami telusuri dalam 2 menit pertama orang-orang yang dekat bersamaan datang situ kami bisa deteksi. Jadi begitu juga yang kasus di Surabaya dan kasus di Bali. Ini penting sekali karena tadi yang kami khawatirkan transmisi lokal. Transmisi lokal ini yang paling berbahaya kalau cepat kita tidak lakukan tracing dan testing dan isolasi maupun karantina. Ya. Kemudian tentu yang berikut lagi kita perkuat vaksinasi. Percepatan vaksinasi kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Pak Presiden kita berhasil, Pak Jokowi, karena kita berhasil masuk negara yang tidak memproduksi vaksin tapi masuk
ranking 4 untuk dosis 1. Jadi ranking 4 dunia sudah 100 dosis 1, kita 169 juta, 169,2 juta. Kayak kita sudah divaksin atau sudah 80, hampir 82%. Ya, 82% dari sasaran ya, bukan dari populasi. Dari sasaran kita yang ada sekitar 208 juta. Tapi dosis lengkap juga kita nggak kalah ranking 5 dunia dosis lengkap yang full dose, yaitu 116 juta sesudah Brasil. Jadi sesudah China, ada India, Amerika, Brasil, baru kita. Tapi dosis 1 kita sudah di bawah USA, di bawah Amerika, dosis 1. Dan langkah ke depan percepatan terus yang belum divaksin, tapi Pak Presiden juga sudah mendahului tanggal 12 kita akan lakukan booster vaksin lanjutan. Jadi kalau jenis vaksinnya 2 dosis, ada vaksin ketiga seperti tenaga kesehatan. Ada cuma 1 seperti JJ, ada dosis kedua. Jadi kita lakukan booster dan tentu percepatan vaksinasi anak yang baru dimulai bulan Desember. 6 sampai dengan 11 tahun. Ini langkah-langkah pemerintah, dan yang terakhir kami pun sekalipun sudah kita tahu ini ringan, tidak banyak masuk ke rumah sakit, tetapi laporan-laporan di luar seperti Inggris, Amerika rumah sakit sudah bornya sudah mulai tinggi. Kita juga mempersiapkan rumah sakit ini dengan sebaik mungkin supaya kita tidak gagap seperti yang lalu, cari oksigen, cari obat antiviral dan sebagainya. Jadi langkah-langkah pemerintah ini yang sudah kita lakukan mempersiapkan menghadapi varian Omicron, bagaimana kita melakukan antisipasi sekaligus mitigasi. Tentu kami banyak minta dukungan dari teman-teman, terutama para research, para peneliti, untuk mengembangkan terus penelitian-penelitian. Kami akan menyiapkan ada sedikitnya 16 whole genome sequencing yang akan kita bagikan di seluruh pulau di Indonesia. Jadi baik di universitas maupun laboratorium yang memiliki pemerintah daerah maupun pusat. Jadi seperti sekarang kan baru ada 12 yang melakukan whole genome sequencing. Nanti ke depan kita tambah lagi 16, kita lagi pengadaan, paling lambat pertengahan Maret sudah kita distribusikan untuk daerah-daerah yang mulai dari Sulawesi, ujung Sulawesi Manado, Sumatera Utara, sampai di NTT, ya kita Ambon, kita siap Papua, kita siapkan untuk whole genome sequencing, mengantisipasi varian-varian baru, sekaligus juga untuk memperkuat penelitian-penelitian yang dilakukan di universitas. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih, apresiasi buat Kagama yang menyelenggarakan webinar yang luar biasa ini. Saya tadi mohon maaf terlambat, ya Pak Silva, dan mohon maaf Pak Ketua Kagama, saya ada acara lain baru bisa bergabung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Maksi atas paparannya, dan juga kami merasa sangat lega dan bersyukur karena pemerintah sinerginya sudah sangat baik dalam melakukan mitigasi, dan berita yang pasti juga menggembirakan Dr. Gunadi khususnya karena ini ada 16 WGS atau whole genome sequencing, karena Dr. Gunadi juga menjadi salah satu chairman dari Indonesia Whole Genome ini. Terima kasih Dr. Maksi, kami sangat mengapresiasi dan sangat memaklumi kesibukan Dr. Maksi dan teman-teman di Ditjen P2P. Sekarang singkatannya apa nih Pak? Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Ya. Semoga sukses selalu, dan untuk rapat besok Senin sukses ya Bapak. Ya, amin.